berdiri. Berikan kabar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kita absen dulu ya. Siang saudara Henry Jayani. Asia Cornelia. Kristiani akan kembali melanjutkan pelajaran kita di Python ya. Mata pelajaran coding dan kerja keras pertama. Kita sedikit dulu ya. Jadi sebelumnya aturannya sudah semua kita harus menghilangkan kejelasan. Ya, kemudian terdapat beberapa aturan permainan. Selalu ada kalau kita. Lanjut. Tentang kembali tentang variabel. Kita belajar tentang variabel hari ini, sekaligus juga tentang kita akan praktik ya, praktik. Di tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kalian menjelaskan dalam konsep variabel Python. Kemudian kalian membuat variabel dengan tipe data berbeda. Selanjutnya yang ketiga apa? Menggunakan variabel dalam pemrograman sederhana. Kemudian mengembangkan proyek indikasi sederhana. Dan yang terakhir merefleksikan proses pembelajaran. Tuh, jadi ada 5 tujuan pembelajaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya apa itu variabel? Nah, kalau kita berbicara tentang variabel, misalnya kalau kalian itu pernah belanja di kasir atau di Alfamart, Indomaret, ya, itu dah. Jadi biasanya kalau kita belanja di Alfamart, Indomaret ataupun di minimarket itu biasanya setiap barang yang kita antar di depan, ya, pasti ada apa nih biasanya? Ya, dikirimkan, dikirimkan dulu kan? Pasti apa lagi? Dilakukan kasir. Scan, kemudian apa? Ini barang nih. Hanya bebas anak ada. Indomie, masukkan terus. Ya. Di mesin kasir itu biasanya menjumlahkannya secara otomatis. Secara otomatis. Dia bisa mentotalkan pembelanjaan. Tidak. Biasanya pertanyaan. 100%-nya boleh didonasikan. Tidak mau. Oke. Jadi dia saat mentotalkan otomatis, ya. Di sini programnya bekerja. Ya. Tengok mesin aplikasi kasir itu biasanya canggih kan. Dia bisa tahu ini harganya segini. Kemudian dia bisa tahu ini ada potongan harganya enggak? Potongan harganya. Dan dia juga tahu. Misalnya kalian kasih uang 100.000, belanjaan kalian 80, dia tahu sisa kembaliannya berapa. Kan kayak gitu. Ya sudah diatur oleh sistem. Sistemnya sudah bekerja. Nah, bekerja secara maksimal. Nah itu, tapi nggak mungkin ya, misalnya kalau di pembelajaran itu dibuat misalnya secara lengkap,
misalnya Indomie rasa ini, tapi ini, tahun ini, perusahaan ini, ya secara lengkap di mesin itu. Tidak ada lagi struknya. Dia cuma ada biasanya Indomie, kemudian singkatan. Betul kan? Biasanya seperti itu kan? Masuk nggak misalnya? Apa nama produknya secara lengkap di struk? Enggak kan? Enggak masuk kan? Jadi di dalam struk itu yang kalian lihat, nah, oleh si mesin kasir, ya, dia tidak menuliskan semua nama-nama produknya, tetapi dibuatlah sebuah variabel. Jadi, misalnya Indomie itu ada IND, kan termasuk jenis variabel. Ada beberapa jenis tipe variabel kan? Jadi kalau kita lihat kembali bahwa variabel adalah tempat atau kotak di dalam memori komputer yang kita gunakan untuk menyimpan nilai atau data. Jadi variabel itu ibaratnya sebuah tempat atau kotak di dalam sebuah memori komputer. Variabel ini ada beberapa jenis kan? Ada apa? Tipe data variabel itu. Ada string. String itu tipe datanya apa? Teks. Ya, teks. Contoh misalnya nama Andi. Nah, aturannya kalau string itu ditulis dengan apa? Kalau di situ tanda petik. Berarti kan bisa satu atau bisa dua? Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Kemudian tipe data yang berikutnya apa? Integer. Integer itu bilangan bulat. Contoh misalnya 16. Umurnya 16. Ada yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun hari ini? Kalau ulang tahun kalian boleh pulang sekolah pergi ke Kesmas dan dapat cek kesehatan gratis. Tapi harus hari ulang tahunnya. Ada lain kita bayar. Ini program para bobo. Kemudian tipe data berikutnya apa? Atau bilangan desimal. Kapan kita menuliskannya? Misalnya kalau kita menuliskan, contohnya kalau menuliskan tinggi badan 170,5, atau menuliskan berat atau kode angka-angka tertentu, misalnya pi 3,14. Ingat kalau menuliskan di pemrograman itu koma itu harus ditulis dengan tanda titik. Jadi jangan koma, titik itu kalau di bahasa pemrograman namanya harus dirubah jadi buah. Kemudian yang terakhir adalah boolean. Boolean itu isinya true atau false, benar atau salah. Ini kaitannya dengan mata pelajaran matematika, pelajaran logika. Nah, sudah belajar jadi tentang hari ini cuaca hujan. Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah cuacanya hujan. Lawan hujan? Tidak hujan. Jadi kalau belajar besar itu kita cukup menuliskan sesuatu yang berlawanan. Kita jawab dengan hari hujan panas. Saya juga hari hujan itu tak panas, kan? Logikanya kan seperti itu.
Ya, kalau kadang kita bilang lawan kata hujan panas, bisa juga hari nggak hujan tapi nggak panas. Angin. Jadi kalau lawan hari hujan tidak hujan. Ini kalian nanti menuliskan sebuah program logika di pemrograman kalian itu harus dilawan bukan kata-kata itu. Jangan dicari kata yang baru, tapi cukup menuliskan kebalikan dari pemrograman. Kemudian siswa aktif. True atau false? True. Kait. Nah, sekarang coba kita diskusikan sedikit ya. Jadi berkaitan dengan pemrograman Python yang akan kita pelajari hari ini, coba Python hari ini. Mengapa variabel itu sangat penting kita pelajari sebelum kita melakukan pemrograman Python? Coba boleh ditulis dulu, kita di buku nanti baru diutarakan. Boleh. Diskusikan dengan teman sebelahmu boleh. Ya, diskusi berdua. Diskusi berdua. Ditulis di kertas. Mengapa variabel itu penting dalam pemrograman Python atau dalam bahasa pemrograman lain? Ya, berdua aja, berdua. Diskusi dengan teman di sebelahnya. Oke. Berdua ya. Dua. Yang kedua. Coba, Bapak mau dengar ya. Dari kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ini pada yang ini jadi 4 orang Bapak. Ya, kita satu-satu. Satu boleh. Satu baris, 2 kelompok. Oke, mulai dari yang ini. Siapa yang mau maju dulu? Ini dulu. Sudah selesai? Enggak, satu kelompok ini kan 2. Nanti yang banyak kan 1 banyak.
cukup satu baris ini dua kelompok aja. Tadi bacakan semua Bu. Ini panjang ya. Apa ini dulu keduanya? Oke, silakan. Ini. Oh. Ini. Mengapa variabel itu penting dalam sebuah pemrograman? Karena penting untuk meminta data, mempermudah pengubahan data, membuat program lebih rapi dan mudah dipahami, menghindari pengulangan, membantu perhitungan atau logika program. Oh ya. Oke, baik. Bagus ya. Jadi intinya pemrograman itu lebih rapi ya, karena membantu dalam pemrograman. Oke, baik. Kasih aplaus dulu untuk satu lagi dari baris ini. Satu lagi. Silakan kelompok mana? Ya. Kok bisa sama? Orang bertiga ini. Oke, baik. Kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Riko. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, baik ya. Jadi sudah bagus semuanya. Jadi variabel seperti ini. Kenapa variabel itu penting? Karena variabel itu membuat program menjadi dinamis ya, dinamis atau bisa berkembang. Kemudian bisa juga membuat menjadikan fleksibel, kemudian bisa mudah dipahami serta mudah diubah. Tanpa variabel, ya, kalian sebagai seorang programmer itu harus menuliskannya berulang kali, ya, menuliskan kode secara berulang kali kalau tidak ada variabel. Baik, ini sudah cukup bagus kita diskusi pada hari ini mengenal kembali apa itu variabel. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah proyek. Ya, boleh dihidupkan komputer. Silakan. Satu lagi kita. Jangan hidupkan.
Sudah? Kalau sudah, silakan dibuka desktop masing-masing. Desktopnya dinyalakan, jangan enggak. Lama dah. Udah ada. Diambil aplikasinya. Mengapa dia mesti penantian? Sekarang buka desktopnya. Oke, baik. Ya. Sekarang semuanya perhatikan dulu di depan. Perhatikan ke depan semua. Perhatikan ke depan. Kita kan ulang lagi pelajarannya. Nah, ya, coba perhatiin ke depan. Nah, kalian biasa buka dulu file, kemudian open folder kalian. Sudah ada kan folder masing-masing? Ya. Disuarakan itu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar kembali mengingat tentang namanya variabel. Oke, coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan semua. Silakan dari. Nah, jadi di dalam Discord, coba, ini misalnya kita memberikan sebuah komen. Komen. Itu kan ini kan. Pada remote-nya. Misalnya pada aplikasinya apa? Tidak ada. Nah, kita masukkan misalnya tipe data yang pertama angka sama dengan 50. Ini tipe datanya apa nih? Ini Entah aku cerita ini buat aku. Misalnya aku dah ada. ini adalah tipe data kemudian kita ada yang data tipe data yang kedua, angka berkoma. Ya, 3 koma itu ditulis dengan apa? 3,14. Ini tipe datanya apa? Tipe data float. Paham ya? Oke, kalau yang 5.000 ataupun misalnya sininya 15.000, ini adalah tipe data integer. Kalau berkoma, ini adalah tipe data log. Dan ada nama sama dengan pajak. Ini tipe datanya apa? Apa? String. Ini adalah tipe data string. Kalau yang satunya apa?
Boleh. True atau Misalnya kita akan menampilkannya. Coba bagaimana cara menampilkannya? Menampilkannya. Jadi kita ketikkan perintahnya apa? Print. Printnya ada di sini. Print kan? Printnya apa? Print ang. Yang mana mau kita tampilkan? Misalnya yang ini. Print ang. Ini ada. Coba kita jalankan terminalnya. Muncul nggak? Nah, 15.000, betul kan? Gitaran. Kemudian yang berikutnya kita mau tampilkan apa saja? Print. Angka berkoma, tipe data, plot. Langsung saja. Plot. Angka. Nah, sini. Coba kita cek lagi gerak. Masuk lah. 3, Wow, magic. untuk menghapusnya clear. Yang ketiga apa? Nama. Nama ini tipe data string. Berarti kita cukup menuliskan, nggak perlu menuliskan nama Fajar. Kalau ini contohnya Fajar. Ada yang nama Fajar? Ini Pak. Fajar Prabu. Nah, print sebentar ya. Nah, print nama. Coba kita lihat, masuk ke sini. Masuk. AA ganteng. Wow. Ya, boleh Esra, silakan disiapkan. Berdiri. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Tadi setelah rahmat. Tadi kita udah membahas tentang variabel. Nah, variabel berupa angka, kemudian ada tipe data integer, apalagi float, kemudian string. Bolehan itu kalau nilainya true or false, benar atau salah, nilai logika. Kemudian ini variabelnya, cara menjalankannya kalian klik run di sini. Ini ada Fajar, menghilangkannya cukup clear. Clear. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya program aplikasi kasir. Aplikasi kasir ini, di mana pemrogramannya sama-sama belajar. Perhatikan di depan. Nah, ini misalnya Bapak kita kasih komen di sini. Perhatikan depan, ya. Komen hanya aplikasi kasir ini. Misalnya nama barang sama dengan misalnya string. String berarti kita kasih tanda petik. Tanda petiknya satu aja ya. Jadi dia otomatis kalau di PSP itu otomatis. Misalnya pensil. Kemudian yang kedua jumlah. Jumlahnya misalnya tipe datanya adalah apa nih? Integer. Lagi tadi apa?
Bapak ingat saja. Kemudian ada harga. Harga misalnya berapa biasanya? 5.000. 3.000 Pak, 3.000. 3.000. Ya, Pak. Kemudian kita kasih misalnya total. Total ini rumusnya apa? Kalau nama barangnya pensil, jumlahnya 3, harganya ini. Totalnya jadi berapa rumusnya? Rumusnya kalau kalian dalam matematika, barangnya jumlahnya ada 3, harganya 3.000. Berarti totalnya rumusnya apa? Jumlah, nah jumlah kalikan harga. Jumlah kan ini kan? Jumlah, ini ada variabel kan? Variabel bentuknya apa? Ini kali itu bintang. Kalikan dengan apa? Harga. Coba kalau kita print itu kita tampilkan kan? Printkan. Kemudian rumusnya ini, buka dulu total bayar. Total ini total bayar. Ini kasih keterangan total bayar. Kemudian tanda ini kan ini total bayar, tanda titik 2, P-nya besar. Ini string. Kemudian kita kasih koma, total. Variabelnya mana? Total. Coba kita run. Masuk nggak? Total bayarnya 9.000. Masuk kan? Kelihatan? Menyala sudah. Keren. Nah. Jadi kalau misalnya kita ubah berapa jumlahnya? 4. Tinggal kita run lagi. Otomatis 12.000. Sederhana aja. Ya. Makanya kalau harganya kita ubah, dan kita tidak perlu lagi. Rumusnya sudah masuk, jumlah kalikan harga. Yang harganya 15.000. 15 juta. Dari emas kita ambil ini. Pengadaran berapa? 60 juta. Siap? Ya. Sekarang coba kalian nyala. Oke. Sekarang dibuat di masuk di folder kalian masing-masing. Kemudian buat file yang namanya variable.py. Variable.py. Enggak, di variabel kalian ada ditulis di bawahnya boleh. Iya, di bawahnya boleh. Lanjutin aja di bawah. Iya, iya. Oke, baik. Sekarang tugas kalian membuat aplikasi kasir ini seperti ini. Ya. Kalian masukkan dulu, buat dulu file. Ya, buat file di Python dengan nama variable.py. Ya. Atau kalau sudah ada
bawahnya. Ketikkan aplikasi di sini, kasih nama, dikasih komen lah. Aplikasi kasir ini. Oh. Boleh dikasih style baru Python variabel 2 DP ya. Kalau ada flashdisk atau flashdisknya disimpan data kesemuanya. Gimana gitu videonya? Oh, udah.
Dari flash disk pindahkan dulu di komputer. Iya, boleh langsung dari sini. Iya. Tadi pakai flash disk. Bukan di folder ini pakai flash disk. Baik. Dari flash disk. Kopi dikasih dashboardnya di kau. Ada di sini. Gimana? Udah selesai semua? Belum gabung sebelah. Ya udah ke tangan. Sep Yolan. Oke. Orang ke tangan. Buka audio. Indonesia Ya, kalau sudah boleh disimpan file set. Udah kali. Ya, baik. Sudah semua ya. Nah, sekarang boleh di save, kemudian disimpan. Kalian arahkan dulu ke folder yang lain.
ganti. Kesana. Bisa tak sini kan? Nyanyi. Iya. Gimana gitu? Gimana gitu? Udah datang akses. Kalau sudah boleh ditutup komputernya. Udah. Kan dah sana nak cocokkan tes itu sampai pencet save. Dah. Ada tu je nak. Save yang empat. Sekarang di close komputernya. Dari satu jadi. Dari hasil tadi ya kan sudah selesai tuh. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini apa yang kalian pahami tentang variabel? Ya, coba, nah, siapa yang jawab? Tentang variabel. Nah, Apa? Ini yang meh. apa yang dipahami tentang variabel? Malu aku salah. Salah. Variabel adalah silakan. Yang nyari. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan ya, benar. Jadi ibaratnya sebuah wadah variabel. Kemudian tadi saat coding, kesalahan apa yang paling kalian temui? Typo, salah ketik program, kode kan? Atau bukan salah penulisan nama variabel. Variabel itu harus kalau dia terdiri dari dua kata harus dikasih tanda underscore atau apa garis bawah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana variabel membantu menyimpan data? Bagaimana variabel itu membantu menyimpan data? Hanya variabel itu diberi dengan sebuah nama. Sebuah wadah dalam satu bahasa pemrograman. Di penulisan variabel juga harus jeli dan teliti. Jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan variabel. Oke, untuk selanjutnya ya, ada tugas ya, nanti ada tugas. Ya, tugasnya nanti Bapak share di web yang biasa ya. Jadi ditulis di kertas, dikumpulkan pada saat minggu. Terakhir ada yang mau disampaikan? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi tadi udah belajar cukup 3 jam pelajaran. Kedepannya tolong lebih tadi motivasinya lebih tinggi. Oke, baik. Karena ini sudah pelajaran terakhir, kita berdoa dulu. Mau pulang nggak? Mau. Pimpin salah satu. Sebelum langsung.